Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lessons today, let's pray together first. Amin. Okay, before we do our lessons today, make sure your classroom is clean. You can tidy up and throw your rubbish first, and then open your worksheet. In this says, I give you some of questions. You can do the worksheet to prepare quiz 1 next week. I will explain number 1 until maybe number 5 or 6. You will do by yourself first, and then you will check your answer with my explanations, and I start from number 1. Oke, untuk nomor 1 di sini diberikan matriks A dan B. Matriks A ordonya adalah 3 kali 2, diawali dengan baris dan kolom. Matriks B ordonya adalah 2 kali 3. Untuk nomor 1 penyelesaiannya adalah yang pertama, kita sudah punya informasi 2 matriks A dan B. Lalu di soal dikatakan jika matriks C itu didapatkan dari persamaan A-2B transpose. Hati-hati, ketika di sini ada pangkat T, maka maknanya adalah transpose. Sehingga untuk mendapatkan persamaan C sama dengan A dikurang 2B transpose, kita perlu mentransposkan matriks B-nya. Transpose adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga yang awalnya barisnya ada 2, maka nanti akan menjadi 3 karena kolomnya ada 3. Sehingga entry-entrynya menjadi 5, 0, min 9, 2, 2, 1. Ini adalah B transpose. Kemudian kita substitusikan kebersamaan matriks C-nya. Matriks C-nya adalah A min 2B transpose. Matriks A-nya adalah 2, 3, min 1, 10, 4, min 8, dikurang 2. Matriks B transpose-nya adalah 5, 2, 0, 2, min 9, 1. Nah, sebelum kita tambahkan atau kita kurangkan, di sini kita harus mengkalikan dulu minus 2 dengan matriks B transpose. Nah, ini menggunakan materi perkalian skalar. Nah, maka kita kalikan dulu. Matriks A-nya cukup ditulis ulang, min 1, 10, 4, minus 8. Lalu kita kurang dengan 2 kali 5, 10. Kemudian 2 kali 2, 4. 0, 4, min 18, dan 2. Nah, setelah itu baru kita kurangkan di antara matriksnya. Apakah matriks ini bisa dikurangkan? Bisa, karena syarat untuk sebuah matriks bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan, ordonya harus sama. Nah, di sini ordonya sudah sama. Maka tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang terletak pada masing-masing elemen-elemen matriksnya. 2 dikurang 10 sama dengan minus 8, 3 dikurang 4 sama dengan min 1, min 1 dikurang 0, min 1, 10 dikurang 4, 6, 4 dikurangi min 18. Ini ketemu min jadinya plus ya, sehingga hasilnya adalah 22. Lalu min 8 dikurang min 2 dikurang 2 sama dengan min 10. Sehingga ini adalah hasil dari matriks C-nya. Oke, nomor 1 sudah terbahas. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 di sini diberikan matriks C dan D. Ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian di situ juga diberikan E persamaan E sama dengan min 3 DC. E-nya adalah sebuah matriks, gitu ya. Pertanyaannya adalah determinan matriks E. Nomor 2, E sama dengan min 3 DC. Sama dengan, kita tinggal substitusikan matriks yang sudah diketahui di soal. Yang sudah diketahui dalam matriks D-nya adalah min 2, 3, min 3, 5. Kemudian dikali matriks C-nya adalah 2, 1, 5, min 3. Nah, setelah disubstitusi nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini kalian bisa
mengkalikannya bisa dimulai dengan perkalian skalar, ini adalah perkalian skalar dengan matriks, atau bisa juga diawali dengan perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua buah matriks. Bisa dipilih salah satu karena semuanya operasinya perkalian, maka kedudukannya sama. Nah, di sini Ustadzah lebih menyarankan untuk dikalikan dulu perkalian matriks dengan matriksnya atau perkalian dua buah matriks. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dikalikan dengan sesama matriksnya, elemennya tidak terlalu besar. Oke, sehingga min 3-nya Ustadzah tulis dulu. Masih ingat ya, perkalian dua buah matriks selalu mengkalikan baris dengan kolom untuk elemen X1 atau baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Nah, kita awali dulu dengan baris 1 kolom 1. Min 2 dikali 2 ditambah 3 kali 5. Untuk baris 1 kolom 2, kita punya min 2 kali 1 ditambah 3 kali min 3. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1. Nah, kita kalikan min 3 kali 2 ditambah 5 kali 5. Yang terakhir baris 2 kolom 2, min 3 kali 1 ditambah 5 kali min 3. Barulah kita cari hasil operasinya dari masing-masing elemen, lalu kita kalikan dengan skalarnya yaitu minus 3. Min 2 kali 2, min 4 ditambah 3 kali 5, 15. Berarti min 4 ditambah 15 adalah 11. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 3 kali min 3, min 9. Maka hasilnya adalah min 11. Min 3 kali 2, min 6 ditambah 25, berarti 19. Min 3 kali 1, min 3 ditambah 5 kali min 3, min 15, sehingga sama dengan min 18. Nah, setelah ini baru kita kalikan dengan skalar 3, minus 3. Min 3 dikali 11 sama dengan min 33. Min 3 dikali min 11 sama dengan 33. Min 3 kali 19. Ini kalau 20 berarti 20 dikali 3, 60 dikurangi 3 berarti minus 57 gitu ya. Min 3 dikali min 18 berarti 20 kali 3 itu sudah kurang lebih 60 dikurangi 6, minus positif ya, min kali min positif 54. Nah, ini adalah hasil dari matriks E-nya. Nah, apakah sudah selesai di proses ini? Belum, karena yang ditanyakan adalah determinannya. Jadi nah di sini adalah determinan matriks E. Yang didapatkan di sini baru matriks E-nya saja. Maka langkah selanjutnya yang perlu kita lanjutkan adalah mencari determinan E-nya. Masih ingat cara mencari determinan ordo 2 kali 2? Diagonal utama dikalikan dikurangi dengan diagonal samping. Ya, berarti minus 33 dikali 54 dikurangi 33 dikali minus 57. Nah, karena ini angkanya besar gitu ya. Nah, di sini sudah akan menggunakan cara aljabar gitu ya. Kalau kalian mau mengkalikan satu persatu silahkan, tetapi karena bilangannya besar itu akan takes time. Nah, kalau menggunakan cara aljabar berarti ini karena masing-masing ruas ini minus 3 kali 54 ini dianggap satu ruas begitu ya. Min 33 dikali min 57 satu ruas. Nah, ini min 33-nya bisa kita keluarkan. Kalau min 33-nya dikeluarkan berarti ruas yang pertama sisanya adalah 54 dan ruas yang kedua sisanya adalah minus 57 ditambah minus 57 ya, berarti minus 33 dikali minus 4 ini ya, minus 3, maka hasilnya min 33 dikali min 3 adalah sama dengan 99. Nah, maka jawabannya adalah 99. Determinan dari E adalah 99. Oke, Ustazah lanjutkan lagi untuk penjelasan nomor 3. Sudah cukup pusing kira-kira? Oke, Ustazah lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3 di sini adalah
Matriks B sudah diberikan matriks B-nya, kemudian mempunyai determinan min 8. Nilai M yang memenuhi adalah, nah sebenarnya matriks ini menurut saya adalah materi yang tidak terlalu sulit. Nah tetapi mungkin kalian harus banyak latihan soal, karena istilah-istilahnya saja yang cukup variatif atau banyak gitu ya. Nah untuk nomor 3, kita mulai dari apa yang diketahui. Diketahuinya adalah, di situ diketahui adalah determinan B. Determinan B-nya minus 8. Lalu juga diketahui bahwa matriks B-nya entry-nya adalah M-1, 4, M plus 5, kemudian M plus 3. Nah, kita mempunyai dua informasi ini. Kemudian pertanyaannya adalah nilai M yang memenuhi. M ini adalah variabel yang ada di dalam elemen-elemen matriks. Nah, bagaimana kita bisa mengubah gitu ya, atau mencari nilai-nilai M-nya? Maka kita menggunakan informasi yang sudah disediakan. Karena yang disediakan adalah informasi determinan, maka kita bisa mengubah matriks B-nya ke dalam determinan B. Caranya sama seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari determinan, berarti kita mengkalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal yang samping. Maka determinan B kita bisa hitung perkalian perkalian diagonal utama dari matriks B-nya, berarti M-1 dikali M plus 3, jangan lupa diberikan kurung, dikurangi 4 kali M plus 5. Nah selanjutnya ini kita kalikan seperti biasa. Kalau kalian masih mengingat perkalian pelangi gitu ya, atau rainbow multiplication, nah berarti nanti ini dikalikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam kurungnya menjadi M kali M, M kuadrat ditambah 3M dikurang M dikurang 3, lalu ini juga sama, min 4M dikalikan, lalu min 4 dikali plus 5, sehingga hasilnya adalah min 4M ditambah dikurang 20. Hati-hati ya, minusnya juga harus ikut di dalam perkaliannya. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi M kuadrat plus 3M, ini satu suku dengan min M dan min 4M, maka sisanya adalah min 2M, lalu min 3 dikurang 20, min 23. Oke, ini adalah penjabaran untuk determinan B. Nah, sebelumnya kita juga mempunyai informasi determinan B-nya itu nilainya adalah minus 8, maka bisa kita substitusikan sehingga menjadi dua ruas seperti ini, karena determinan B-nya sudah kita peroleh dari clue soal. Lalu kita ubah menjadi sama dengan 0 begitu ya, minus 8-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 8, sehingga persamaan ini menjadi M kuadrat dikurang 2M min 15 gitu ya. Lalu untuk mencari nilai M, karena di sini adalah persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan. Karena persamaan kuadrat, maka nilai M yang akan didapatkan adalah 2 sebanyak 2 begitu ya. Karena ordo tertingginya dari polinom tersebut adalah 2, sehingga nanti akan didapatkan 2 nilai dari variabelnya, yaitu nilai M-nya. Masih mengingat bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Kalau yang pertama dan yang ketiga, A dan C-nya gini ya maksudnya. Nah itu adalah hasil perkalian. Kemudian kalau yang berada di bagian tengah atau B-nya begitu ya, ini didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengurangan berdasarkan nilai dari apakah nilai tersebut menjadi positif atau negatif begitu ya. Nah di sini Ustazah akan ulang sedikit, barangkali masih teman-teman ada yang masih belum paham atau lupa cara memfaktorkannya seperti apa. Jadi bagi yang masih bingung, silahkan bisa disimak pembahasannya. 15, kita lebih mudah mencari opsi kemungkinannya atau memperkecil opsi kemungkinan ketika didapatkan dari perkaliannya. Kalau 15 ini, opsi perkaliannya adalah 1 kali 15 atau 5 kali 3. Nah ini bisa dibolak-balik begitu ya. Lalu dari dua kemungkinan ini atau dua opsi ini, kita cari manakah yang akan memunculkan minus 2 ketika ditambah atau dikurang. Nah yang akan memunculkan 2 ada di
opsi yang kedua ini. Nah, supaya dapat min 2, berarti 5-nya harus bernilai negatif dan 3-nya harus bernilai positif. Sehingga faktor yang didapatkan adalah M minus 5 dan M plus 3. Sehingga M yang didapatkan adalah M sama dengan 5 atau M sama dengan minus 3. Jadi setiap ruas ini nanti akan disamakan 0 di setiap faktornya. Sehingga didapatkan nilai M-nya adalah 5 atau M-nya sama dengan min 3. Nah, begitu untuk penjelasannya nomor 3. Jadi karena diketahui determinan, maka kita bisa gunakan clue determinan itu untuk mengidentifikasi atau mencari nilai M yang memenuhi. Begitu ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah matriks L yang memenuhi persamaan itu. Nah, sebelumnya Ustazah mau merimain dulu, karena di sini ada catatan penting ya, mengenai sifat-sifat perkalian, yang mana ini bersangkutan dengan inverse. Kalau misalkan Ustazah mempunyai dua persamaan, AX sama dengan B, lalu persamaan yang kedua adalah XA sama dengan B. Nah, bedanya apa kira-kira? Bedanya adalah kalau yang nomor 1 di sini AX, nomor 2 adalah XA. Kalau yang ditanyakan adalah matriks X, maka matriks A-nya harus kita ubah ke ruas kanan. Kalau matriks tidak ada operasi pengurangan, adanya adalah inverse, begitu ya. Sehingga ruas kanannya menjadi A inverse dikali B. Nah, peletakan inverse dari sebuah matriks itu bergantung dari matriks sebelumnya. Kalau A ini berada di sebelah kirinya X, maka setelah dipindah ruaskan ke ruas kanan, maka posisinya harus juga di sebelah kiri dari matriks yang berada di kanan. Begitu ya, sehingga menjadi A inverse kali B. Lalu, untuk yang kedua, ketika persamaannya adalah XA sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Nah, sehingga akan berbeda. A inverse-nya ada di sebelah kanannya B, karena posisi A-nya ada di sebelah kanannya X. Jadi ini adalah sifat penting yang harus kalian notes gitu ya, atau kalian pahami perbedaannya seperti apa. Oke, kalau sudah paham, kita akan coba nomor 4. Nomor 4 di situ diberikan sebuah matriks 1, 5, 6, min 2 dikali L, kemudian 23, min 1, 10, min 6. Nah, L ini adalah sebuah matriks, gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya dalam bentuk matriks. Maka kalau L yang ditanyakan, berarti kita harus memindahkan ruas ini, matriks sebelah kiri ini, ke ruas sebelah kanan. Karena matriksnya ada di sebelah kirinya L, maka ketika dipindah ruaskan juga akan ada di sebelah kirinya matriks yang berada di sebelah kanan, yang ada di kanannya ini, yaitu matriks 23, min 1, 10, dan min 6. Kemudian kita tuliskan 1, 5, 6, min 2. Nah, karena nggak ada nama matriksnya ya tinggal ditulis saja matriks yang sudah diketahui atau yang bersesuai dengan soalnya. Min 1, 10, min 6. Nah, ini Ustazah berikan tanda inverse. Tanda inverse pangkat min 1 ya, karena perlu diinverskan untuk matriks yang kita pindahkan ke ruas kanan. Apa rumus inverse? Rumus inverse adalah 1 per determinan dikali adjoin. Karena matriksnya adalah 2 kali 2, maka determinannya adalah kita cukup mengkalikan diagonal utama dikurangi diagonal samping. Sehingga 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2 dikurang 6 dikalikan 5 sama dengan min 30. Adjoinnya bagaimana? Adjoin adalah kalau urutnya 2 kali 2, diagonal utamanya tinggal kita switch atau kita ubah posisi, saling dibalik begitu ya. Seperti ini, dan diagonal sampingnya kita kalikan dengan min 1, menjadi min 5 dikali min 6. Baru nanti dikali dengan matriks yang ada di sebelah kanan. Nah, ini opsinya sama, nanti akan ada 2 step ya, perkalian dengan 2 buah matriks dan perkalian dengan skalar. Oke, ini sama dengan 1 per minus 32. Nah, ini selanjutnya kalian bisa lanjutkan sendiri bagaimana perkalian 2 buah matriks, sama seperti yang sudah Ustazah jabarkan di soal nomor
nomor 2. Di sini perkalian 2 buah matriks. Silahkan kalian coba dan diskusikan dengan teman-teman, gitu ya. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, yang terakhir nomor 5. Ustazah akan bahas sampai nomor 5. Untuk nomor selanjutnya silahkan digunakan untuk belajar mandiri persiapan kuis minggu depan. Nah, untuk nomor 5 di sini diberikan 3 buah matriks, ada matriks A, B, dan C. Kemudian juga dikatakan di situ ada persamaan A plus B minus C sama dengan 8, kemudian 5x, kemudian min x, kemudian min 4. Nah, persamaan ini sudah diberikan di soal. Selanjutnya bagaimana? Karena pertanyaannya adalah mencari nilai x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, maka sebelumnya kita harus tahu dulu nilai x, y-nya berapa, begitu ya. Kemudian tinggal dicari nilai dari persamaan yang diminta. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal substitusi. A, B, C-nya adalah sebuah matriks, dan di situ sudah diberikan matriks A-nya apa, B-nya apa, dan C-nya apa. Sehingga kita cukup mensubstitusikan terlebih dahulu. Untuk matriks A, yaitu 3Y, 5, min 1, ditambah. Nah, ini sesuaikan saja dengan persamaannya, gitu ya. B-nya adalah X5, min 3, 6, kemudian dikurangi. C-nya adalah min 3, min 1, Y9. Ini sama dengan matriks yang sebelah kanan 8, 5X, min X, min 4. Oke, selanjutnya, nah di sini berarti kita memperoleh persamaan yang sudah disubstitusikan dalam bentuk matriks. Selanjutnya, kita bisa menggunakan operasi matriks. Di sini ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Syaratnya apa? Sebuah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika ordonya sama. Nah, apakah sudah sama ordonya? Sudah, ordonya adalah 2 kali 2, sehingga bisa kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak atau kita kurangkan elemen-elemen yang seletak, tergantung dengan operasi yang diminta. Berarti kalau misalkan di sini elemen baris 1 kolom 1, maka 3 ditambah X dikurang min 3. 3 ditambah X dikurang min 3. Baris 1 kolom 2 menjadi Y ditambah 5 dikurangi min 1. Baris 2 kolom 1, 5 ditambah min 3 dikurang Y, dan baris 2 kolom 2, min 1 ditambah 6 dikurang 9. Oke, kemudian matriks kanannya cukup ditulis ulang terlebih dahulu. Selanjutnya kita selesaikan matriks yang ada di ruas kiri, yang elemen-elemennya masih satu suku, begitu ya. Kita hitung. Berarti 3 ditambah X min 3 itu adalah X ditambah 6. Kemudian baris 1 kolom 2 menjadi Y plus 6. Kemudian baris kedua kolom pertama menjadi 2 min Y. Dan yang terakhir adalah min 1 ditambah 6. Min 5 dikurang 9 berarti min 4. Min 4. Oke. Nah, ini adalah matriks yang kita peroleh dari hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang ada di ruas kiri. Selanjutnya bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya? Kita gunakan namanya kesamaan matriks. Masih ingat ya kesamaan matriks? Nah, di sini sudah diberikan matriks yang dikatakan matriks kiri sama dengan matriks kanan. Maka elemen-elemen yang seletak nilainya juga akan sama. Nah, di sini juga sudah teridentifikasi bahwa ordonya sama di antara matriks yang sebelah kiri dan kanan. Sehingga untuk elemen X plus 6 itu akan sama dengan 8, yang mana X-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 2. Untuk mencari nilai Y-nya bisa kita gunakan nilai X yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di sini misalkan Ustazah mengambil baris 2 kolom 1, sehingga bisa mendapatkan nilai Y-nya. 2 min Y sama dengan min X. 2 min Y sama dengan min 2. Gitu ya. Maka karena di sini Y-nya masih negatif, Ustazah akan pindah ke sebelah kanan supaya menjadi positif. Minus 2-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga akan menjadi positif juga. 2 ditambah 2 akan sama dengan 4. Nah, kita sudah peroleh nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4.
Nah, apakah sudah selesai? Belum, begitu ya. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Tinggal kita substitusi dari nilai yang sudah kita peroleh. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 kali 4 ini sama dengan 16 ditambah 4 kuadrat juga sama dengan 16. Maka sama dengan 36. Nah, sehingga nilainya adalah 36. Oke. Ini adalah contoh pembahasan dari kompilasi soal persiapan kuis dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan bisa kalian pahami. Ini Ustazah akan upload juga hasil pembahasannya, coret-coretannya bisa kalian pahami juga untuk penulisannya. Silakan kerjakan mandiri ataupun berdiskusi dengan temannya untuk soal-soal lainnya. Di sini sudah Ustazah berikan banyak sekali latihan soal. Okay, that's all for today. Inshallah we will meet again next week. And then our agenda is quiz 1. So prepare it yourself well. That's all for today. I hope all of you can prepare quiz 1. For attendance checking, you will check on your thesis. You can open and do attendance checkings there. Thank you for your attention. I apologize if any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week on quiz 1.